di banyak negara yang angka kecelakaan rendah, mendapatkan SIM itu seperti orang mendapatkan ijazah sarjana. Setuju kalau itu dievaluasi untuk praktek ya. Siksa angka 8 seolah-olah tuh ngajari orang untuk balapan atau jalannya berlubang. Nah, itu bisa. Padahal jalan kita kan sudah banyak yang mulus itu kan, dan tidak harus cepat kalau berkendara. Gitu loh. Artinya perlu evaluasi. Justru sebenarnya adalah bagaimana itu ada usulan sekolah mengemudi itu bagus. Jauh lebih baik lagi sebenarnya bagaimana pendidikan lalu lintas sejak dini itu lebih mengena. Nah, nantinya persoalan tadi praktiknya zigzag atau apa itu nanti bisa dibuat yang lebih baik dalam artian kita bisa mencontoh pada negara lain. Negara-negara yang angka kecelakaannya itu makin menurun. Sekarang angka kecelakaan di Indonesia itu 10 tahun yang lalu 1 jam 3 orang yang meninggal. 5 tahun yang lalu 1 jam 4 orang yang meninggal dunia. Kemarin kami diskusi dengan Jasara Harja karena mereka punya klaim asuransi, itu 1 jam sudah 6 orang yang meninggal. Apalagi mayoritas itu 80% itu adalah pesepeda motor. Karena memang pengguna sepeda motor cukup tinggi di Indonesia itu. Kalau nggak salah persentasenya di atas 70%. Ya. Angka kepemilikan sepeda motor tahun 2021 itu 81%. Gitu. Ya. Nah, kemudian korban kecelakaan sendiri itu banyak di usia produktif. Usia produktif itu 25 sampai 55 itu sekitar 40,93%. Ya. Kemudian ternyata pelajar mahasiswa juga banyak. Usia-usia pelajar itu mendominasi 32,09%. Cukup tinggi. Artinya kita prihatin dengan kondisi seperti ini, segera dievaluasi. Kalau nanti ada memang mau sekolah mengemudi, itu saya kira di negara lain juga seperti itu. Bahkan SIM itu di banyak negara yang angka kecelakaan rendah, mendapatkan SIM itu seperti orang mendapatkan ijazah sarjana. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.